kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku Jadi begini ungkapkan Pak Yan, rindu sebelum Pak Yan melakukan lewat coaching, kata. saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan coaching Bapak dengan coaching nanti akan saya amati dan saya observasi. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching ini. Kemudian saya akan melihat percakapan antara coach yaitu Bapak dengan coachee. Apakah percakapan Bapak itu sudah sesuai alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Yan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga si coachee dapat menemukan solusinya. Dan saya juga akan melihat bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coach. Kemudian saya sekedar mengingatkan bahwa kegiatan coaching ini perlu memperhatikan 3 hal, yaitu coaching harus bersifat kemitraan, kemudian prosesnya kreatif dan juga mampu memberikan memaksimalkan potensi dari coaching. Maka untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Yan ya. Siapa? Pertama, potensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini Pak Yan? Yang pertama saya hadir secara penuh Pak. Kemudian mendengar aktif dari respon coachee dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coachee untuk menggali potensi dari coachee. Baik Pak Yan. Terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang Pak Yan ingin amati secara spesifik, ya, yang ingin Pak Yan tingkatkan atau kembangkan terhadap coaching ini, Pak Yan? Saya akan mendengarkan secara aktif Pak apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk meningkatkan potensi dari coachee tersebut Pak. Siap Pak Yan. Bagus sekali. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Yan. Menurut Pak Yan indikator apa saja untuk melihat? Saya ingin melihat coachee menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi Pak. Harapan-harapan yang saya inginkan adalah coachee serta langkah-langkah yang dilakukan oleh coach. Baiklah Pak Yan, pertanyaan-pertanyaan selama pra-observasi sebelum Bapak melakukan coaching saya anggap cukup dan mudah-mudahan coaching Bapak berjalan dengan lancar, kemudian nanti bisa terlaksana dengan baik sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang pada coaching Bapak. Demikian Pak Yan, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yan? Malam-malam nelpon saya ada. Apa kabar? Sehat Pak Yan? Alhamdulillah Pak. Sehat walafiat. Ya. Pertama mungkin saya mohon maaf ke Bapak yang saya mengundang Bapak via Google Meet Pak, mengingat apa ya, kerisauan saya gitu, kegelisahan saya terhadap apa ya, murid-murid saya gitu Pak, murid-murid saya di kelas 12 gitu. Jadi saya berinisiatif gitu karena sekolah kita kan jadwalnya padat Pak. Jadi mungkin saya mohon kesediaan Pak Teguh untuk mendengarkan curhat saya Pak, dengan curhat saya tentang kelas 12 Pak yang menghadapi uji kompetensi itu Pak. Siap, boleh Pak Yan. Kebetulan saya malam ini juga setelah maghrib, setelah isya, waktu saya banyak yang kosong sudah ngaji. Jadi
saya dengan senang hati diajak ngobrol Pak untuk mungkin apa yang bisa saya bantu gitu Pak Yan supaya kita ngobrolnya rileks nih. Eh, Apa menjadi keluhan Bapak ini? yang menjadi keluhan saya mungkin pertama apa ya Pak ya, dari jadwal sekolah yang sangat padat gitu Pak. Kan sekolah sudah menentukan uji kompetensi kelas 12 LSP itu kan di bulan Oktober tanggal 15, 16 sudah ujian gitu kan. Ya. Sekarang besok itu sudah mulai 1 September gitu. Berarti kan Ya. sekitar 6 mingguan lah kelas 12 waktunya untuk menghadapi uji kompetensi itu. Nah, di saat itulah kekhawatiran saya gitu, kekhawatiran dalam artian SKK KKNI di TKR itu kan di LSP ada 7 klaster. Terbaru itu ada 4 klaster Pak, sistem okupasi. Nah, itu 4 klaster. Tapi unit itu terjadi 49 gitu. Nah, bisa saya kekhawatiran saya adalah kelas 12 itu menghadapi ujian dengan waktu 2 minggu dengan unit yang segitu banyak, dengan model kali ujian yang ujian praktek plus teori plus wawancara gitu. Nah, saya khawatir anak saya itu ya mungkin wajar ya Pak, ketika guru kata kekhawatiran supaya anaknya tidak kompeten kan khawatir juga Pak gitu. Siap. Jadi obrolan kita malam ini, jadi tujuannya adalah bagaimana Pak Yan ini menghadapi uji kompetensi ya Pak ya kelas 12, tapi waktunya yang begitu menurut Pak Yan mepet sekali gitu ya. Nah iya Pak, betul. Oh, gitu. Waktu yang 6 minggu, materi yang segitu banyak kan ya. Aduh khawatir nih kira-kira udah anak saya lulus nggak ya gitu. Sementara uji itu kan eksternal, bukan guru kita sendiri gitu, diuji oleh orang lain yang nggak tahu asbabun nuzul kemampuan anak saya gitu. Ya wajar sih Pak memang. Nah sebelum kita ngobrolnya berlanjut Pak Yan, kalau menurut Pak Ian nih dengan adanya uji sertifikasi kompetensi ini, idealnya itu persiapannya berapa bulan menurut Pak Yan sehingga supaya anak ini bisa mencapai kompetensinya gitu. Kira-kira menurut Pak Yan tuh berapa lama persiapannya, kemudian apa yang perlu dikembangkan dari anak-anak gitu sehingga itu Pak Yan supaya Pak Yan tidak merasa risau gitu. Kira-kira gimana Pak Yan? Untuk waktu sih Pak, karena 1 bulan lagi ya kan sebenarnya sih materi itu kan siswa kelas 12 sekarang kan udah pernah belajar ya dari kelas tingkat 10 semester 1 semester 2 mereka sudah belajar gamma teknik pengukuran udah menguasai lah hampir gitu. Terusnya ditambah lagi kan mereka sudah PKL 2 bulan di semester 4 gitu kan. Nah nanti mereka semester 6 akan magang tuh. Nanti di 2 bulan mereka PKL itu kan ya ada ilmu dari klaster dari SKKNI lah yang udah kita pelajari gitu kan. Saja dengan unit yang segitu banyak saya sih butuhnya apa ya semacam upgrading ya atau refresh untuk kelas 10 untuk mereka mengingat kembali di kelas 10 sama di kelas 11 mungkin itu Pak dengan segitu banyak itu Pak. Ya. Nah, menurut Pak Ian untuk bisa anak itu mencapai kompetensi, kira-kira yang sangat perlu urgen Bapak lakukan dalam jangka 1 bulan itu yang disiapkan itu kira-kira apa sehingga nanti anak itu bisa lulus kompeten gitu? Apa kira-kira hal yang paling dasar? Sebenarnya sih kemampuan siswa dalam praktek ya Pak. Karena praktek itu kan ada pengukuran, ada pemeriksaan, ada uji coba, terus analisis, ada kesimpulan. Nah, seperti itu tuh kan. 1 klaster aja sudah 16 unit.
apalagi kalau 7 klaster gitu kan udah Ya, ya. wah, udah berunit-unit deh pokoknya gitu. Ya. Nah, dari situ kan udah mengingat model uji LSP itu kan ada uji praktek, ada uji teori, ada cara gitu kan. Kalau dari UKK SMK sih, UKK SMK itu kan cuma praktek aja. Kan dari industri hanya praktek aja gitu kan. LSP itu kan ada praktek, ada teori, ada wawancara. Seperti itu Pak. Jadi tahapan anak saya yang ya perkiraan baru mencapai 50% lah kemampuannya gitu. Capai sampai 100% untuk diwawancara dengan di soal teorinya seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau menurut Pak Ian, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk bisa menyiapkan dengan waktu yang sempit itu, yang katanya Pak Ian 1 bulan itu, tapi bisa memperoleh hasil yang maksimal gitu. Menurut Pak Ian apa langkah-langkahnya? Mungkin pertama kali saya mengajukan Pak buat jadwal di ke kurikulum gitu kan. Ya. Jika ada pelajaran kosong di kelas 12 gitu, saya mungkin bisa mengisi ya, ada waktu sekitar 30 menit sampai 20 sampai 30 menit lah untuk merefresh kemampuan anak-anak saya gitu, persiapan mereka di praktik atau di bagian teori gitu. Apalagi dengan di hari Sabtu gitu kan, kalau sekolah hari Kamis sampai hari Jumat ya, Sabtu itu kan ekskul. Nah di Sabtu ekskul itu saya bisa membuat jadwal satu kelas jadwal, tapi tidak satu kelas sih. Saya tidak klasikal satu kelas, hanya satu kelas itu nanti di dua, ada yang jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12 gitu. Itu Pak. Ya, itu ide bagus itu, ada tambahan ya. Berarti Bapak akan melaksanakan tambahan ya? Ya. Itu luar biasa, itu ide-ide keren. Nah, tapi kira-kira kalau pakai jamnya guru selain produktif, kira-kira ada masalah nggak, misalnya tabrakan apa gimana itu jamnya itu? Mungkin yang pertama saya harus rajin lihat jadwal ke guru piket kali ya, lihat jadwalnya gitu, hari guru yang berhalangan masuk itu ada tugasnya atau tidak gitu. Nah dia ada tugasnya, udah saya aja deh yang nungguin. Dari 90 menit atau 90 menit 2 jam pelajaran, 90 menit saya berisi 1 jam untuk menyelesaikan tugas di mata pelajaran yang gurunya berhalangan. 30 menitnya saya bisa melakukan refresh gitu, seperti itu Pak. Jadi insya Allah sih nggak bertabrakan gitu antara guru yang menyampaikan materi tugasnya dengan siswa saya yang menyampaikan menyelesaikan materi tambahan gitu. Ya. Ya, sekarang misalnya Pak Ian pakai hari Sabtu, kemudian terus tambah koordinasi dengan guru yang kosong gitu. Nah, kira-kira butuh berapa lama nih Pak Ian untuk kira-kira untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka bisa dinyatakan ready lah, misalnya punya kesiapan mental yang untuk siap maju LSP itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Ian untuk bisa menghasilkan anak-anak PD untuk mengikuti kegiatan uji LSP? Dari 6 minggu itu Pak, rencana saya selama 1 bulan ini saya melakukan seperti itulah, maraton dari jadwal yang sudah saya berikan gitu Pak. Nah nanti di awal Oktober, 2 minggu sebelum 16 Oktober itu kan tanggal 1 atau tanggal 2 lah. Nah tanggal 2 itu saya mungkin akan mengadakan simulasi dulu gitu, dari ujian yang akan anak saya tanyakan gitu, seperti itu Pak. Oke. Nah, supaya kegiatan Pak Ian ini juga maksimal, kira-kira ada nggak pihak-pihak sekolah, pihak-pihak rekan-rekan sejawat yang akan dilibatkan Pak Ian, kira-kira Pak Ian? Pertama mungkin saya akan berkoordinasi dulu Pak, dengan Waka Kurikulum selaku jadwal ya.
Ya, ya. Terusnya kesiswaan ya, karena mereka kan yang mengatur alur siswa di ekskul di hari Sabtu gitu kan. Nah itu dari segi koordinasi ke wakakurikulum, ke wakasiswaan, ke kepala sekolah gitu. Nah dari segi kolaborasinya mungkin pertama sih wajib ke guru mata pelajaran produktif gitu kan. Kalau karena di TKR itu kan guru mesin ada spesialisnya, guru sastra ada spesialisnya, guru kesikan ada gitu. Nah gitu Pak, ke teman guru produktif, kemudian settlement. Nah, aku penanggung jawab alat di bengkel gitu Pak. Oke, Pak Yan. Kalau dari obrolan kita tadi nih, yang obrolan kita yang singkat malam ini, kira-kira Pak Yan sudah menemukan solusinya nggak belum? Udah mendapatkan gambaran solusi bagaimana menyiapkan murid Bapak supaya kompeten belum tadi kira-kira? Secara solusi real 100% sih karena belum ya Pak ya, masih rencana gitu. Ya, Tapi secara ya, gambaran sih sudah gitu. Secara ya, gambaran, oh iya ternyata saya harus ya, buat ya. program dulu, ternyata saya harus koordinasi dulu ya. Ternyata Oke. saya harus kolaborasi ya, ternyata saya harus Ya, bikin ya. jadwal dulu ya seperti itu. Nah, Secara rencana gambaran kapan sih, Pak Yan? Kira-kira Bapak akan memulai kegiatan ini kan? Tadi Pak Yan waktunya kan apa namanya sudah mulai dekat nih, nggak mungkin mundur-mundur. Kapan kita akan memulai aksinya gitu? hmm, karena besok itu udah 1 September Pak. Ya, Nah mungkin besok kebetulan mepet sekali ya Pak ya? ya mepet banget Ya, gitu karena kebetulan ya, sih besok kan jam-jam siap. jam praktek gitu kan. Nah Ya, ya, mungkin ya. itu bisa lah, saya bisa di anak praktek, biarkan saja mereka praktek, kemudian nah Oke. itu saya mungkin akan pertama gerilya dulu ya Siap. ke kurikulum, Ya, ke siswaan, ke kepala betul, sekolah, betul, ke guru piket gitu, betul. seperti itu Ya, Pak. ya. Tapi saya kira, ya, nak, gambaran solusinya sudah ada dan waktunya mepet. Bapak udah mau merencanakan, insya Allah besok udah mulai aksi. Nah, saya pengennya ya obrolan besok ke depan ya 2-3 minggu lagi saya pengen mendengar bahwa Pak Ian sudah mendapatkan apa ya kabar bagus gitu. Syukur-syukur kita bukan lagi telepon kayak gini via Zoom Meet gini, mungkin kan lebih asik lagi kalau kita ngobrol dan saya pengen mendengar kabar baik dari Pak Ian apa yang sudah dihasilkan dari obrolan kita hari malam ini gitu Pak Ian. Oh oke Pak, siap. Malah rencana saya dalam 1-2 minggu ke depan ya, Nah, kan jadwal itu sudah saya kirim ke siswa, kemudian hasil itu saya mungkin 1 minggu atau 2 minggu saya refleksikan ke Bapak kali ya, kalau misalkan Bapak tidak sibuk boleh, gitu boleh, Pak. boleh, boleh dengan senang hati Pak Ian. Dan mudah-mudahan obrolan malam ini bisa melegakan hati Pak Ian ya, Pak Ian. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, Udah lega belum? sudah berkurang banyak sih Pak, sudah banyak, sudah dapat solusi, Oke, dapat gambaran caranya seperti baik, apa gitu Pak. baik, baik. Mudah-mudahan Pak Ian dengan apa obrolan yang kita obrolkan menemukan solusi dan mudah-mudahan rencana Bapak berhasil dan saya di hari ke depan kita bisa ngobrol darat sambil ngopi dan saya harapkan apa yang menjadi harapan Bapak tercapai. Dan mohon maaf karena ini malam Jumat, kita akhiri ya Pak ya, obrolannya kita sambung besok. Siap Pak, terima kasih Lain banyak kali. waktunya ya. Nah, Terima kasih kita banyak mau Pak ngaji waktunya. dulu nih, mau ngaji dulu. Oke, Oke siap Pak Yan Pak. ya. Siap Pak, Oke, siap. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Yan tentang Siap. kegiatan hari ini? Siap Pak. Siap, bisa banget Pak. Baik. Kita Kosong sesuai Pak. dengan jadwal bahwa hari ini kita telah melaksanakan kegiatan observasi terkait dengan kegiatan Bapak melakukan coaching bersama coach Bapak yaitu Pak Awin. Nah, tentu dalam kegiatan ini Pak Ian telah melakukan dengan sangat luar biasa dan tentu menginspirasi bagi saya. Nah, dari hasil pengamatan saya selama coaching ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Ian. Kira-kira gimana Pak Ian?
Siap Pak, siap. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira kekurangan dan versi pengamatan Bapak mungkin boleh tahu Pak supaya menambah apa ya Pak ya, menambah perbaikan di proses coaching saya Pak. Ya, jadi begini Pak Yan ya, saya telah mengamati coaching Bapak terhadap Koci. Menurut pengamatan saya, semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Dan saya sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita sepakati. Dan kemudian Pak Yan berusaha untuk hadir penuh dalam kemudian juga Pak Yan juga memberikan pertanyaan apa namanya fokus sehingga mampu memberikan apa namanya solusi-solusi yang khusus dari coach. Nah, itu dengan kegiatan coach ini harapannya bahwa kegiatan coach bisa menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh coach Bapak dalam hal ini Pak Awin. Dan tentu saya sebagai observasi berterima kasih bahwa coachingnya sudah berjalan dengan baik. Itu Pak Yan. Terima kasih banyak Pak atas apresiasi Bapak. Itu mudah-mudahan sih apa yang sudah saya lakukan ke coach menambah apa ya Pak, memberikan jalan keluar ya, memberikan solusi untuk coach menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, ini juga memberikan saya pengetahuan baru, fakta baru, pengalaman baru gitu. Bagaimana memberikan apa ya, mengarahkan gitu, menuntun teman untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi sendiri gitu Pak. Iya. Terima kasih banyak. Tapi kalau menurut Pak Yan sendiri, apa yang dirasakan, hambatan-hambatan mungkin ya, kendala-kendala gitu yang dirasakan oleh Pak Yan gitu pada saat melakukan coaching tadi? Pertama mungkin hambatan saya ke apa ya Pak ya, karena mungkin baru melakukan coaching ini kan mungkin dari beberapa hari, 1 minggu inilah. 2 minggu inilah kita baru akrab kan dengan kata-kata coaching untuk supervisi akademik gitu. Nah, mungkin apa ya, pertama kalau awal-awalnya kan saya harus menggunakan konsep bagaimana Tirta itu dari TIRTA gitu kan, harus sesuai gitu. Mungkin kalau mungkin saya sudah terbiasa kan, saya tidak harus menggunakan konsep itu, sudah tahu ya bagaimana memulai tujuan dari identifikasi dari cara sampai ke tanggung jawab. Mungkin hambatannya sesuai dengan alur harus apa ya, seperti orang jalan mah Pak, kayak tertatih-tatih dulu gitu. Mungkin biasa kan otomatis saya juga sudah berpengalaman. Ya mungkin itu mungkin masalah jam terbang kali ya Pak ya, dan itu sangat wajar sekali. Mungkin ada grogi juga ya kali ya Pak. Nah, karena kita mungkin berpatokan sama Tirta. Tirta misalnya T tujuannya apa, jadi inget dulu nanti. Ya itu mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mengamati bisa mengatasi, maksud saya mengatasi permasalahan, karena itu cuma masalah jam terbang aja sih kalau menurut saya. Iya, seperti itu Pak. Kalau berkenaan dengan ilmu baru sih, sebenarnya saya sangat senang gitu Pak, karena itu kan berarti kita juga ketemu sejawat bisa berbagi gitu ya. Berbagi gitu, otomatis kan ada semacam kepuasan tersendiri ya. Kita teman itu permasalahannya seperti yang ada, kita juga bisa ngasih solusi gitu. Nanti kan teman, andaikan saya juga kira-kira ada pertanyaan, saya juga harus mencari teman juga untuk mencari jalan keluarnya gitu, seperti itu. Ada kebersamaan, ada kolaborasi gitu untuk menyelesaikan masalah di sekolah gitu Pak.
Iya. mungkin hati ya senang lah Pak karena sudah Oh iya. bisa Iya. menyelesaikan masalah di sekolah gitu. Ya. Jadi perasaannya Pak Ian dengan kegiatan coaching itu dengan mengajukan beberapa itu ada perasaan senang gitu ya Pak Ian ya. Nah, ya seperti itu. Ya. Bagus sekali Pak Ian. Itu tadi ungkapan perasaan Pak Ian. Kalau dari respon coaching sendiri tentang coaching hari ini bagaimana Pak? Menurut Bapak perasaannya coach Bapak? Dari yang saya sudah amati sih Pak, tadi kemarin udah ngobrol banyak ya dengan Ya. coach itu. Coach sih secara umum terlihat senang gitu karena kan dia sendiri permasalahannya sudah ada jalan keluar gitu ya, dia sudah punya solusinya gitu kan, saya sudah mengarahkan, ternyata solusinya berasal dari diri coach sendiri gitu, otomatis kan si coach senang ya karena selama ini kan terbebani oleh masalah yang terlintas di pikiran dia sendiri, ternyata pikirannya sendiri itu ya selama ini menimbulkan masalah ada solusi bagi dia sendiri gitu Pak. Nah, kan dia juga menjadi sangat daya tarik, oh ternyata saya sendiri bukan masalah saya gitu kan, otomatis coach juga akan sangat senang ya. Iya. Luar biasa Pak Ian yang dilakukan Pak Ian, sudah sangat luar biasa, dan tentu ini karena proses perencanaan tadi sesuai dengan alur theta, dengan cara mengidentifikasi, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, tentu ini kan sudah sesuai dengan alur tadi karena Bapak sudah merencanakan dengan baik. Nah, menurut Pak Ian nih, apa yang dirasakan ketika tadi udah ya rasakan saat melaksanakan coaching sudah. Nah, kemudian mungkin ada perasaan lain selain coaching Pak. Pertanyaan ya. Mungkin grogi. Mungkin ada Pak grogi ya. Betul Pak, untuk grogi sih mungkin ya di awal-awal sih lebih grogi karena Pak. Iya. Kita mengenalkan konsep coaching ke teman juga. Teman sendiri sebenarnya masalah harus cerita ke siapa gitu kan. Nah, ketika sudah kita ada yang ingin memberikan solusi mengarahkan dengan alur cerita itu, otomatis aduh gimana nih, kira-kira saya bisa sih dalam hati saya gitu. Enggak nih gitu kan. Otomatis kan setelah kita berpatokan ke alur cerita itu dari tujuan, dari identifikasi, dari rencana gitu. Oh, ternyata begini loh mengatasi solusi dari teman gitu kan. Ternyata kita sendiri dengan alur itu yang awalnya grogi kan hilang dengan sendirinya gitu Pak, karena habis acuan di cerita itu kita tadi tidak kita hilangkan gitu Pak. Ya, karena tadi tercipta, kalau saya lihat memang sudah tercipta suasana kemitraan, jadi nggak ada Pak. Itu cuman maksudnya karena berjalan suasana kemitraannya juga muncul, jadi memang bisa teratasi. Baiklah Pak Ian, karena memang waktunya terbatas, saya terima kasih Pak Ian sudah mau berbincang dan pasca kegiatan observasi ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dan dengan metode coaching ini kita bisa mengembangkan kompetensi kita di dalam menerapkan coaching terhadap teman-teman sejawat dan melakukan coaching terhadap murid-murid kita, sehingga kita bisa mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak. Mungkin itu ya Pak Ian ya. Terima kasih. Mari saya tutup dengan kata-kata dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.